A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyidus syuhur wa ja'ala al-jum'ata sayyidul ayyam wa rasala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini di akhir Ramadan Allah pertemukan kita di majelis ilmu. Semoga menambah kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu beritibat dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini di akhir Ramadan, insyaallah kita sedikit bersama-sama kaji muhasabah akhir Ramadan. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu apa? Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Nah, pagi hari ini kita coba menghisab diri kita masing-masing di akhir Ramadan ini, karena sudah 29 hari kita melaksanakan puasa siam. Nah, hari ini coba kita review lagi di bulan Ramadan ini apa yang telah kita dapatkan. Yang pertama, Bapak Ibu rahimahullah, kita sering mendengar Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Syahrun mubarak. Apa yang kita rasakan dari keberkahan Ramadan? Apa yang Ibu rasakan dari keberkahan Ramadan? Apa? Ibadahnya teratur, apalagi? Barokah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya. Jadi Ramadan ini yang kita lihat kasat mata, masjid menjadi lebih ramai, ya. Tadarus lebih sering, apalagi berinfak lebih banyak, emosi lebih terkendali, apalagi selera makan naik. Ibu-ibu anggaran belanjanya naik apa turun? Naik. Kenapa Ramadan itu anggaran belanjanya naik? Padahal teorinya konsumsinya berkurang, tapi anggarannya naik. Apa karena harganya yang naik atau karena kayak makanya beda, ya. Yang ini termasuk berkah enggak? Untuk pedagang itu jadi berkah karena income-nya jadi naik, ya. Jadi yang kita rasakan di Ramadan ini ibadahnya meningkat, kemudian pengendalian diri kita itu juga semakin baik. Nah,
Itu yang disebut dengan barokah, ziyadatul khair. Nah, pertanyaannya nanti, keberkahan ini akan berlanjut setelah Ramadan atau selesai bersama selesainya Ramadan? Terus targetnya apa kalau insya Allah berlanjut? Yang harus diperbaiki yang mana? Jadi supaya gampang untuk berubah itu di list. Pasca Ramadan itu yang mau kita rubah apa? Misalnya tadarusnya kita tambah, ya ditulis itu. Ya. Emosinya diturunkan, tulis. Ya. Pengendalian dirinya ditingkatkan, nah itu ditulis. Kenapa harus ditulis? Ya, syukur ditempel di kamar itu, bahwa setelah Ramadan yang harus dipertahankan dari kebaikan-kebaikan kita di Ramadan itu ini. Poin-poinnya ditulis. Kalau tidak nanti kita lupa lagi karena tidak ada yang mengingatkan. Nah, pengingatnya adalah tulisan itu. Maka di akhir Ramadan coba kita refleksi. Kita bandingkan diri kita sebelum Ramadan dan di saat Ramadan. Kebaikan apa yang kita berubah di bulan Ramadan ini? Nah, ini kita tulis kemudian kita lanjutkan lagi. Pola tadarusnya berubah enggak di Ramadan dengan sebelum Ramadan? Berubah. Sebelum Ramadan itu tadarus kita gimana? Berarti Ramadan ini ada peningkatan ya. Coba peningkatan itu ditulis. Dan jangan lupa perubahan-perubahan ini disyukuri dulu. Karena kadang kita lupa bersyukur terhadap perubahan diri. Ya Allah, alhamdulillah di bulan Ramadan ini saya bisa lebih baik ya Allah. Tadarus saya lebih banyak, ibadah saya lebih khusyuk ya Allah. Salat sunnah saya lebih banyak ya Allah. Jadi kita mengapresiasi prestasi diri dulu dengan cara bersyukur pada Allah. Kita sebutkan progres-progres positif selama Ramadan ini. Kemudian nanti di akhir, ya Allah, bantulah saya untuk mempertahankan kebaikan-kebaikan ini ya Allah. Karena kita tidak bisa berubah menjadi lebih baik tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bisa mempertahankan itu, maka insya Allah barokahnya Ramadan itu akan kita dapatkan sampai Ramadan berikutnya. Ibu-ibu marahnya ke anak berkurang nggak? Berkurang. Kenapa bisa berkurang di Ramadan? Nah, menahan marahnya itu karena lapar atau karena faktor yang lain? Nah, sudah lapar kan arep nesu seran duwe energi tuh. Mas mending turu daripada nesu. Berarti dia tidak marah karena lapar. Kalau memang karena itu ya sudah sering-sering lapar aja. Jadi emosi terkendali. Tapi karena kalau berubahnya itu karena setiap kali mau marah kita ingat bahwa kita sedang berpuasa. Ah, nanti setelah Ramadan yang diingat apa berarti? Kan ada guyonan begini, nek arep nesu ki engko nek wis buka. Artinya dia sudah punya pasang target. Setelah Ramadan, setelah berbuka emosi kembali seperti sedia kala. Maka kalau marah nunggu selesai puasa, nunggu berbuka dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, selama Ramadan ini pernah enggak kita lupa puasa? Kenapa tidak lupa? Yang membuat kita tidak lupa bahwa kita sedang berpuasa itu apa? Apa? Niat.
Ada enggak sesuatu yang khas ketika kita berpuasa dibanding ketika kita tidak berpuasa? Sesuatu yang khas yang kita rasakan. Lapar, haus. Itu sesuatu yang khas yang dirasakan orang berpuasa. Dan sesuatu yang khas ini yang membuat kita selalu ingat bahwa kita sedang berpuasa. Ketika kita ingat kita sedang berpuasa, kemudian yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan itu dua hal. Yang pertama, menghindarkan diri dari semua yang membatalkan puasa. Maka kita tidak makan, tidak minum. Karena kita ingat sedang berpuasa. Ada yang dulu pernah punya pengalaman lupa? Ya. Ketika jenengan lupa kalau sedang berpuasa yang dilakukan apa? Ya, kadang-kadang tiba-tiba makan atau minum. Itu kan karena kita lupa. Maka orang yang lupa bahwa dirinya sedang berpuasa berpotensi untuk melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Karena dia lupa. Kemudian yang kedua yang dihindari ketika kita sadar bahwa kita sedang berpuasa adalah kita menjauhkan diri dari semua hal yang merusak puasa kita. Kalau dulu saya waktu kecil dinasihati orang tua itu begini, kalau ketika berpuasa, ojo nangis ki batalke poso, ojo gelut batalke poso, ojo nesu batalke poso. Ini kalau dikaji secara fikih benar enggak? Benar enggak? Nangis itu batalke poso enggak? Gelut itu batalke poso enggak? Marah batalke poso enggak? Enggak kan? Berarti ini kalau dikaji secara fikih nasihat ini benar enggak? Terus kira-kira orang tua dulu kita nasihatin begitu itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mengendalikan diri. Bukan untuk memberitahu bahwa iki batalke poso, ndak gitu maksudnya. Maksudnya supaya kita punya pengendalian diri, jadi jangan marah, jangan nangis, jangan berkelahi dan seterusnya. Tapi karena yang sing dikandani bocah cilik, maka bahasa yang paling simpel adalah ojo nangis engko posone batal. Ya, jadi nasihat begitu jangan ditinjau dari sisi fikih. Itu maksudnya adalah kita dilatih oleh orang tua kita untuk mengendalikan diri. Jadi selama puasa kita gitu ya. Oke. Nah, pernah enggak kita lupa bahwa kita ini muslim? Yakin? Kalau kita tidak pernah lupa bahwa kita muslim, maka yang harus dihindari oleh seorang muslim itu apa? Apa? Yang harus dihindari oleh seorang muslim adalah semua hal yang membatalkan keislaman. Yang kedua, semua hal yang akan merusak kualitas iman dirinya. Bapak Ibu pernah berbohong? Ketika berbohong itu ingat enggak kalau kita ini muslim? Wah nek kelingan terus isih dilakoni iki ya kebangetan to. Isih mending sing lali to. Masih mendingan yang lupa bahwa dia muslim kemudian dia berbohong daripada dia ingat bahwa dia muslim dan dia sengaja berbohong. Kan itu terus podo karo wong sing kelingan nek dhek poso tapi sengaja minum. Kan isih mending sing lali poso kemudian dia minum to. Mending yang mana? Tidak semuanya. Ya. Bapak-bapak pernah menyakiti istri? Sing ngene ngomongnya sering. Ketika menyakiti istri itu, kita ingat dah bahwa kita ini muslim. Ibu-ibu pernah tidak taat pada suami? Waktu itu jawab bapak-bapak kira ibu-ibu.
ketika tidak taat pada suami itu, ingat tidak bahwa kita ini muslim? Jangan-jangan kita lupa. Jadi kalau berpuasa itu, ketika berpuasa kita selalu mengukur diri kita dengan, wah saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Kenapa kita tidak mengukur diri kita bahwa, saya ini muslim, saya tidak boleh begini, tidak boleh begini. Kenapa kita tidak mengukur itu? Nah, maka Bapak Ibu rahimahullah, 1 bulan ini kan kita dilatih oleh Allah bahwa kita selalu ingat pada kondisi kita sedang berpuasa. Jadi nanti setelah Ramadan, pola ini kita pakai lagi, kita lanjutkan. Kita selalu ingat bahwa kita sedang menjadi seorang muslim. Maka semua hal yang membatalkan keislaman kita hindari. Atau jangan-jangan kita belum paham juga apa yang membatalkan keislaman. Ibu-ibu setuju tidak dengan poligami? Tidak? Oke. Ini bagian dari syariat. Allah membolehkan poligami. Yang tidak setuju dengan poligami, dia tidak setuju dengan syariat. Bisa batal tidak Islamnya? Bisa batal. Kita tidak setuju dengan satu saja hukum Allah, satu saja syariat Allah, itu batal keislaman kita. Apa? Setuju? Iya. Setuju itu tidak berarti harus melakukan, karena poligami pilihan. Kan gitu tuh. Maka yang kita sering salah paham itu di sini loh. Saya kalau ditanya saya setuju dengan poligami, saya setuju. Kenapa saya tidak melakukan? Kan tidak wajib. Emang tidak poligami dosa? Enggak kan? Sesuatu yang tidak wajib boleh tidak kita lakukan? Ya boleh. Kalau mau dilakukan ada syaratnya enggak? Ada syarat, penuhi dulu syaratnya baru dilakukan. Kalau tidak bisa memenuhi syaratnya jangan dilakukan. Ya. Kalau istri saya ajarkan, kamu tidak boleh tidak setuju dengan poligami karena itu syariat Allah. Kalau tidak setuju batal Islam kamu. Nah, tapi itu bukan berarti kita harus poligami, tidak begitu. Karena poligami ada syaratnya. Kalau kita tahu diri kita tidak memenuhi syarat, ya jangan lakukan. Karena kita tidak boleh menyakiti istri. Kalau menikah lagi itu membahagiakan istri yang pertama, silahkan. Tapi kalau menikah lagi menyengsarakan istri yang pertama, ya jangan. Kan sesimpel itu. Kan sesimpel itu. Ya. Maka suami kalau menikah lagi tanya sama istri, saya kalau nikah lagi, kamu tambah bahagia atau tidak? Iya, karena ada orang yang istrinya mencarikan istri kedua buat suaminya, kan ada yang begitu. Nah kalau dia mampu begitu mah oke. Nah jadi ini kembali saya ulangi, jangan pernah tidak setuju dengan syariat poligami, karena itu syariat Allah. Itu bisa membatalkan keislaman kita. Bahwa kita tidak melakukan bukan karena kita tidak setuju dengan syariat itu, tapi karena kita, kualitas kita tidak mampu untuk melakukan itu. Kan ada kewajiban yang bersyarat. Ada enggak? Ada enggak kewajiban yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah memenuhi syarat? Contohnya apa? Zakat itu ada syaratnya enggak? Yang hartanya tidak mencapai nisab, dia wajib zakat enggak? Berarti ada syaratnya kan? Ya. Haji itu ada syaratnya enggak? Ya. Yang belum masuk kategori wajib haji, dia wajib haji enggak? Ya. Ada syaratnya. Maka yang tidak memenuhi syarat itu, dia gugur dari kewajiban melaksanakan itu. Simpel kan?
Ya begitu, tapi kita harus menyelamatkan diri, menjaga keislaman kita. Jangan sampai keislaman kita batal karena kita tidak setuju dengan syariat Allah. Bahwa kita tidak bisa melakukan, mah oke. Orang yang tidak berjilbab itu kafir apa fasik? Belum tentu. Bisa jadi dia kafir, bisa jadi dia fasik. Kalau dia tidak berjilbab dan dia meyakini bahwa berjilbab itu tidak wajib, jatuhnya apa? Kalau dia tidak berjilbab kemudian dia mengatakan saya tahu berjilbab itu wajib, tapi saya belum bisa melakukan. Hukumnya apa ini? Fasik. Beda kan? Jadi jangan pernah tidak setuju dengan syariat Allah. Kalau kita belum bisa melakukan, ya bilang saja bahwa kita belum bisa melakukan. Tapi ini dibolehkan secara syar'i. Setuju dengan poligami, Bu? Tenang Pak, wis pada setuju iki. Cuma yang begini kadang disalahgunakan oleh para suami. Wah, sama setuju toh. Nah, yang sudah punya niat begitu mas syarat mah gampang. Ya menungso kan ra ono sing sempurna. Jadi mari kita ingat terus status kita sebagai seorang muslim. Nah, kemudian kita menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan keislaman kita, hal-hal yang merusak keislaman kita, ya. Termasuk yang membatalkan keislaman adalah ketika kita meyakini bahwa ada orang-orang tertentu yang terbebas dari syariat, ada orang-orang tertentu yang terbebas dari syariat. Misalnya menutup aurat itu hukumnya apa? Wajib. Kalau aurat laki-laki dari lutut sampai pusar. Tapi ada orang yang bercelana pendek, tidak berbaju. Berarti dia melanggar syariat enggak? Melanggar syariat enggak? Ya, berarti dia melanggar syariat tuh. Mungkin tidak seorang laki-laki muslim berpenampilan begini kemudian kita bilang, oh itu kan wali, tidak apa-apa pakaian begitu, boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh, karena tidak ada satu orang muslim pun yang yang terbebas dari kewajiban syariat. Setiap muslim itu dia punya kewajiban untuk taat pada syariat. Jadi tidak ada dispensasi. Orang-orang tertentu, wah nek kaki level wis dhuwur kok ngono wis ora wajib godheke. Tidak ada begitu. Ya. Sampai ada yang bilang, wah nek kaki salate bidur awake dhewe. Kan levelnya wis wali murid misalnya. Kalau kita kan masih murid itu belum wali. Nah, itu keyakinan yang begitu termasuk yang membatalkan keislaman kita. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasiyamu junnah. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas wa la yashab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim." Puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencercanya dan memeranginya, maka ucapkanlah, aku sedang berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa, mau ghibah, ingat kita sedang puasa. Coba nanti setelah Ramadan mau ghibah, ingat kita ini muslim. Rasito toh. Lha ngono ki nek wis rampung lagi, Pak.
Jadi ini kan gambaran ketika orang sedang berpuasa itu, perintah Rasulullah adalah kalau ada orang yang mengajaknya berbuat yang tidak baik, kita diminta oleh Rasulullah untuk menjawab ini shaimun, saya sedang puasa. Padahal berteriak-teriak itu membatalkan puasa enggak? Berkata keji membatalkan puasa enggak? Ya. Jadi dari hal yang tidak membatalkan puasa saja kita diminta oleh Rasulullah untuk menghindari. Bukan hanya yang membatalkan puasa, tapi yang merusak puasa itu kita diminta oleh Rasulullah untuk menghindari. Caranya bagaimana? Kita selalu ingat bahwa kita sedang berpuasa, maka jawabannya adalah ini shaimun itu. Maka besok kalau ada yang mengajak berbuat yang tidak baik, jawab saja ini muslimun. Saya seorang muslim. Kecuali kalau kondisi kita sedang puasa, jawabannya ini shaimun. Kalau kondisi kita sedang tidak berpuasa, jawab saja ini muslimun. Ya. Maka Bapak Ibu rahimahullah, ada teknik sederhana sebenarnya supaya kita selalu ingat bahwa kita ini seorang muslim. Pasang stiker di rumah, saya seorang muslim. Di kamar pasang stiker, saya seorang muslim. Yang jualan di pasar kasih stiker itu di kiosnya, saya seorang muslim. Jadi nek arep ngapusi timbangan iki kelingan. Ndelok stiker kuwi saya seorang muslim, maka dia batal melakukan itu. Yang di jalan suka melanggar lalu lintas, pasang itu di mobil, saya seorang muslim. Jadi kalau mau melanggar lalu lintas, ingat, saya ini muslim. Harus taat peraturan. Yang paling enak yang punya suami namanya muslim. Setiap kali ingin mengingat dirinya muslim, cukup lihat suaminya. Ini teknik sederhana sebenarnya, tapi itu memperkuat ingatan supaya terekam di dalam otak kita. Nek rono kae masuk omah ingat muslim. Naik kendaraan ingat kita muslim. Di pasar ingat kita ini muslim. Maka itu memperkuat setting otak kita bahwa kita ini seorang muslim, sehingga nanti perilaku kita akan menyesuaikan dengan karakter seorang muslim. Ketika suami uang belanjanya kurang, ingat bahwa saya seorang muslim. Berarti kalau ingat bahwa jenengan seorang muslim, apa yang mau jenengan lakukan? Ya, alhamdulillah walaupun sedikit enggak apa-apa. Tapi sesuk tambahi ya, Pak. Enggak apa-apa juga gitu kan. Ya. Ibu-ibu yang punya suami nyebelin, ingat bahwa jenengan seorang muslim. Suami itu adalah takdir Allah. Kalau jenengan tidak ridho dengan takdir Allah, maka Allah tidak ridho dengan jenengan. Maka apapun kondisi suami, jenengan harus ridho supaya dapat ridho dari Allah. Apalagi di usia sudah 40 ke atas. Bukan saatnya lagi kita mengeluhkan perilaku pasangan kita, karena kita sudah hafal. Ngapain mengeluh? Wis tiwas ngeluh ki bojone kon ganti ora gelem. Kuwi njuk karepe piye? Ganti urung karo ana sing gelem to. Wong ndek men sing gelem gur kuwi tok. Sudah ndak usah lagi mengeluhkan pasangan. Para suami juga begitu. Yang istrinya cerewet, yang istrinya boros, yang istrinya pelit, sudahlah ndak usah ngeluh lagi. Ngeluh-ngeluh kon ganti ya wegah. Sudah terima saja itu takdir Allah. Katanya jodoh itu adalah takdir. Maka terimalah takdir Allah itu dengan sepenuh ridho. Ya Allah, ini adalah jodoh terbaik yang Engkau berikan. Kelemahannya semoga memudahkan saya jalan ke surga. Kelebihannya semoga membuat saya banyak bersyukur. Wes selesai. Sesimpel itu tuh. Sudah tidak usah lagi mengeluhkan
pasangan kita. Karena itu akan membuat kita tidak bersyukur terhadap pasangan kita. Maka di bulan puasa ini, mohon maaf, cinta di rumah itu bertambah atau ajek selama Ramadan ini? Ya kan ada yang berbeda kan. Sahur pasti bareng toh. Ya. Biasanya ya, sahur yang bangun duluan siapa? Bapak-bapak bangun ketika selama Ramadan begitu. Tidak pernah sekalipun suami. Ya. Jadi para suami sekali-kali layanilah istri. Bangun duluan, diangetin semuanya, disiapkan di meja makan. Kalau sudah, baru istri dibangunkan. Bu, ayo wis tak siapke sahur. Ya sekali-kali begitu. Belum pernah, Bu? Kasihan dah lu. Tapi ini sudah tidak sahur lagi yo. Mas telat ya ngomong ini. Kalau di tempat saya bapak-bapak tak kasih PR itu. Bapak-bapak PR-nya besok sahur, bapak-bapak menyiapkan. Bangunkan istri ketika semua sudah siap. Ya, saya kasih PR begitu. Besok tak tanya, siapa yang kemarin tidak menyiapkan sahur buat istrinya? Alhamdulillah bertahap mereka bisa, dan mereka bisa merasakan, ya Allah, seperti ini beratnya seorang istri. Dia harus bangun lebih dulu, harus menyiapkan ini dan itu dan seterusnya. Dan itu menambah rasa sayang suami kepada istrinya. Jadi Ramadan itu harusnya cinta dan kasih sayang di dalam rumah tangga, baik antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami dengan istri dan sebaliknya, itu harusnya bertambah. Karena di Ramadan kita akan sering bersama dengan keluarga. Jadi asyamu junnah, puasa adalah benteng, perisai yang membentengi kita dari perbuatan dosa. Itu tadi, mau gibah saja nek poso, ya engko lah gibah bar buka wae. Karena puasa itu junnah, maka level spiritual orang yang sedang berpuasa itu ada pada level yang tinggi. Dan kita susah. Di luar Ramadan kita akan ada di level ini. Karena di Ramadan itu level spiritual kita ada di level yang tertinggi, maka itu bisa menjadi tolak ukur kita. Bahwa di luar Ramadan nanti kita levelnya akan di bawahnya. Maka yang di Ramadan ini tadarusnya malas, kira-kira di luar Ramadan lebih malas lagi. Yang di Ramadan ini sholat berjamaahnya malas, di luar Ramadan nanti akan lebih malas lagi. Karena ini ada di level tertinggi. Coba di luar Ramadan, kajian Ahad pagi jam 5. Ono sing teko ora kira-kira, Pak? Kita Ramadan sholat subuh selalu ke masjid itu karena apa? Bangun kita selalu sebelum subuh itu karena apa? Karena sahur, bukan karena subuh. Sahur dulu baru subuh. Nek sahurnya pas subuh. Jadi ngukurnya begini. Kalau di luar Ramadan kita berat untuk bangun subuh, berarti selama Ramadan bangun kita sebelum subuh itu bukan karena subuh tapi karena sahur. Jangan-jangan karena kita khawatir nek ora sahur esuk dadi lemes. Nah,
Yo nek wis sewulan dilatih ngono kuwi, mosok sih sesuk ora iso. Padahal di luar Ramadan, kalau kita mau subuh ke masjid, kan bangunnya cukup pas adzan juga bisa toh. Tapi di Ramadan ini kan tidak bisa. Kita bangun harus kalau ibu-ibu mesti 1 jam sebelum subuh toh. Itu harus sudah bangun toh. Bapak-bapak mungkin setengah jam lah. Kok nek gugah kasihan kowe. Kasihan kowe lek gugah iki. Dong isi iso turun 10 menit. Jadi silahkan diukur sendiri Ramadan kemarin, Ramadan ini level spiritual kita ada di mana. Nah, nanti setelah Ramadan biasanya akan turun. Maka kalau kita bisa mempertahankan level kita di luar Ramadan sama dengan di Ramadan, insya Allah itu adalah tanda bahwa kita mendapatkan berkah dari Ramadan. Kemudian asyamu junnah, puasa itu benteng. Di dunia puasa itu menjadi benteng kita dari perbuatan maksiat. Maka di akhirat puasa itu akan membentengi kita dari siksa neraka. Sampai Allah sediakan pintu secara khusus bagi orang yang berpuasa, namanya Ar-Royan, yang sekarang ada di PKU. Terus nek PKU ono bangsal jenenge Ar-Royan, sing mlebu rono ki wong seneng apa wong susah? Ya. Padahal di surga pintu Ar-Royan itu pintu bahagia toh. Ning PKU mah pintune wong lara kuwi. Ya. Wis larane kuwi ya wis marai susah, tambah regane paling larang. Ya. Ya. Maka kalau puasa kita di dunia ini tidak mampu membentengi kita dari dosa, maka puasa kita juga tidak akan mampu membentengi dari api neraka. Maka kata Rasulullah, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atas. Berapa banyak orang yang puasa, puasanya tidak menghasilkan apapun kecuali lapar dan haus. Jadi puasanya tidak bisa membentengi dia dari maksiat, maka di akhirat nanti puasanya juga tidak bisa membentengi dia dari api neraka. Karena yang dia dapatkan hanya al-ju'al atas, hanya lapar dan haus. Nah itu tadi. Jadi kalau ada orang yang mengajak untuk melakukan sesuatu yang merusak puasa, katakan saya sedang berpuasa. Maka nanti setelah Ramadan usai, jawabannya ganti, saya seorang muslim. Gampang ya Bapak Ibu? Gampang toh? Diniatkan. Insya Allah kalau kita punya niat yang kuat untuk ini, insya Allah kita bisa. Dan sebenarnya selama ini kita sudah berlatih itu kok. Hanya mungkin perlu ditingkatkan lagi untuk hal-hal tertentu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku syarik wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah orang yang berzina saat ia berzina dalam keadaan dia mukmin, dan tidaklah orang mencuri saat dia mencuri dalam keadaan ia mukmin, dan tidaklah orang minum arak, minum khamr saat ia minum dalam keadaan ia mukmin. Berarti ketika berzina imannya hilang enggak? Ya. Ketika mencuri imannya hilang. Ketika minum khamr imannya hilang. Jadi cara supaya tidak berzina, tidak minum khamr, kemudian tidak mencuri, caranya apa? Ingat bahwa kita ini seorang muslim. Ya. Jadi tidak dikatakan orang itu beriman ya, sampai dia kemudian tetangganya merasa aman dari kedolimannya.
Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sampai 3 kali Rasulullah bersumpah, wallahi demi Allah. Lalu sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kedolimannya. Tetangga kita aman, Bu? Tetangga kita aman dari kedoliman kita? Tanya ke tetangganya. Sampai kalau kita bangun rumah, nek cara wong Jawa tritis, tritis. Jatuhnya tritis itu tidak boleh di tanah tetangganya. Sampai segitunya. Maka silakan dicek tritisnya masing-masing. Jangan-jangan airnya jatuhnya di tanah tetangga, itu tidak boleh. Lihat tanah kita, ada ndak yang tanah tetangga terbawa ke tanah kita? Ya berapapun ukurannya. Nah, apalagi besok Idul Fitri kita bersilaturahmi ke tempat tetangga. Jangan sampai kemudian silaturahmi kita yang kita dapatkan bukan pahala, tapi sebaliknya. Kita bersilaturahim, kemudian sajiannya kok sedikit, terus ngomong, wah sama ini bodoh guru ini tok iki. Padahal Idul Fitri ukurannya bukan itu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, yang terakhir ini hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi amal itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya itu maksudnya apa? Amal kita itu tergantung niat kita. Itu maksudnya apa? Yang pertama, Allah memberikan balasan sesuai dengan niat kita. Yang kedua, Allah memberikan kemampuan, memberikan kekuatan, itu juga sesuai dengan niat kita. Maka nanti Bapak Ibu bisa lihat di Google, cari saja ulasan Dr. Paulus Adrian. Itu kalau yang di portal Islam itu terbit tahun 2017. Beliau ada seorang pasien yang datang, nah yang nulis kisahnya ini pasiennya ini. Bicara tentang puasa dan bicara tentang sholat. Nah yang saya cantumkan ini tentang puasa. Jadi itu, orang kalau kuat puasa harusnya enggak bisa kena mah. Karena asam lambung itu diaktifkan oleh instruksi otak. Kalau otak bisa mengendalikan persepsi, asam lambung akan nurut. Dan itu biasa dilakukan orang yang berpuasa. Karena orang berpuasa malamnya punya niat. Nah, niat itu yang mengkontrol otak atas asam lambung. Jadi kalau orang puasa asam lambungnya masih kumat, berarti problemnya di mana? Di niatnya. Di niatnya yang kurang kuat. Tapi beda kalau emah ya, kalau emah yang di lambung ada luka itu. Kalau ini kan di produksi asam lambung yang naik, bukan luka di lambungnya. Jadi ternyata ketika hati sudah niat, maka hati ini akan mengendalikan otak. Nah, otak ini yang menginstruksikan pada seluruh tubuh untuk memproduksi sesuatu atau tidak memproduksi. Itulah bedanya ketika kita berpuasa, kita tetap sehat meskipun tidak makan, tidak minum. Tapi ketika kita tidak berpuasa, wis telat sarapan wis. Kuat ndak Bu kita niate ora niat poso tapi ora mangan ra ngombe saka esuk tekan maghrib. Ndak kuat. Ya. Nah, jadi niat ini yang memberikan kita kekuatan. Maka banyak hal mudah menjadi sulit mergo ora
Banyak hal sulit menjadi mudah karena kalau menjadi orang baik niatnya setengah hati, bisa tidak? Tidak bisa jadi orang baik. Maka ada orang baik, orang tidak baik, itu bedanya di niat. Wis niat dadi wong apik iki iso kok. Tapi ini orang niat ya tidak bisa. Maka ajarkan prinsip ini kepada anak-anak kita. Nah, kamu bisa atau bertahan tidak makan minum sampai maghrib. Kenapa? Karena kamu punya niat. Jadi kamu tuh bisa belajar setiap hari kalau kamu niat. Yang membuat kamu tidak bisa itu karena niatnya yang kurang. Bisa kok kamu jadi anak yang soleh asal punya niat. Nanti anaknya bisa menjawab begini, ibu juga bisa kok jadi ibu yang solehah asal punya niat. Bapak juga bisa kok jadi bapak yang soleh asal bapak punya. Bapak juga bisa kok sayang ke ibu asal punya. Ibu juga bisa kok tidak marah-marah ke anak asal punya. Kira-kira anaknya jawab ngono iki dikapake, Bu? Diapakan anaknya? Ya. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, betapa niat itu Allah membalas amal kita berdasarkan niat kita, maka Allah memberikan kekuatan kepada kita juga berdasarkan niat kita. Sekuat apa niat kita itu berbanding dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kuatkan niat, Allah akan kuatkan kita. Gampang Bapak Ibu? Ya. Oke. Sekarang setelah Ramadan, apa yang akan kita niatkan? Setelah Ramadan nanti, apa yang akan kita niatkan? Niat? Ya. Kalau kita punya niat lebih baik itu harus detail. Yang diperbagi yang mana? Supaya jelas nanti ukurannya. Saya sudah lebih baik atau belum? Nah, di akhir Ramadan nanti apa yang akan kita niatkan? Biasanya di Ramadan kita punya budaya halal saling memaafkan. Coba nanti diniatkan, ya Allah, hari ini di akhir Ramadan saya maafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepada saya, ya Allah. Saya ikhlaskan semuanya, ya Allah. Hari ini tidak ada lagi rasa benci, marah dan dendam saya kepada siapapun, ya Allah. Semuanya sudah saya ikhlaskan. Ya Allah, kalau saya punya masa lalu yang tidak baik karena orang tua saya yang keras, hari ini saya ikhlaskan, ya Allah. Ya Allah, saya sudah menjadi suami selama sekian tahun. Jadi semua kesalahan istri saya hari ini saya ikhlaskan, ya Allah, saya maafkan. Ridhoilah istri saya, ya Allah. Berilah dia kesehatan, berilah nanti surga di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, anak-anak saya sudah besar. Kadang dia membantah saya, ya Allah. Kadang dia membuat saya kecewa, membuat saya sakit hati, ya Allah. Hari ini saya ikhlaskan semuanya. Saya ridho kepada anak-anak saya, ya Allah. Dan semoga Engkau turunkan ridhomu kepadanya, ya Allah. Ya. Jadi nanti kita selesai Ramadan, keluar dari Ramadan, hati kita sudah bersih dari emosi-emosi negatif, dan itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa karena Allah, karena iman, Allah ampuni semua dosanya yang telah. Allah mengampuni semua dosa kita. Maka semestinya kalau puasa kita betul-betul ikhlas karena Allah, di akhir Ramadan kita bisa memaafkan semua kesalahan orang lain, siapapun itu. Bisa Bapak Ibu? Ya. Supaya Ramadan ini membebaskan kita, membebaskan hati kita dari emosi-emosi negatif, sehingga nanti
akhir Ramadan, kita masuk di bulan Syawal, kita bisa menjadi orang yang baru. Dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan orang sudah kita maafkan, kesalahan kita juga semoga dimaafkan oleh orang lain. Enak kan? Ya, insya Allah hati kita lebih ringan, lebih enteng. Gitu nggih Bapak Ibu? Ya, semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa setelah Idul Fitri ada Idul Adha. Maka anggarannya jangan dihabiskan untuk Idul Fitri. Sisakan untuk Idul Adha. Kalau bisa anggaran orang-orang yang terbatas, kalau seperti saya karena terbatas, maka anggaran Idul Fitri tidak boleh melebihi anggaran Idul Adha. Kalau Idul Adha nanti bisa berkorban dengan satu kambing seharga 3 juta, maka Idul Fitri tidak boleh lebih dari, kecuali yang anggarannya lebih. Jangan sampai Idul Adha ditinggal karena Idul Fitri. Tapi Idul Fitri ditinggal tidak apa-apa karena Idul Adha. Bisa? Ya. Ibu-ibu anggaran Idul Fitrinya berapa? Misalnya hari ini di masjid ini, misalnya ada 100 orang. Setiap orang mengurangi anggaran Idul Fitrinya 1 juta saja atau 500.000. Terkumpul berapa? Terkumpul 50 juta. Kemudian itu diinfakkan untuk pembebasan tanah. Jadi pahala jariah. Bisa? Dikurangi anggarannya. Wis telat ngomong saiki wis entek yo. Ya, selamat merayakan Idul Fitri. Kalau ada salah dan hilaf saya sekeluarga kepada semua jamaah Al-Manar, mohon dimaafkan. Dan semoga Ramadan ini keberkahannya bisa kita pertahankan sampai Ramadan berikutnya. Kurang mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.